here is the icon of the sport and future Hall of Famer. Ladies and gentlemen, please welcome boxing's legendary and only 8-division champion of the world, introducing the one and only Manny Pacquiao. Manny Pacquiao adalah satu-satunya petinju dalam sejarah yang berhasil meraih 12 gelar juara dunia di 8 divisi berat yang berbeda. Ia dikenal luas sebagai salah satu petinju terhebat sepanjang masa, seorang legenda hidup dari Filipina yang kisah hidupnya penuh perjuangan dan inspirasi. Ingin tahu kisahnya? Simak video berikut. Manny Pacquiao lahir dengan nama Emmanuel Dapidran Pacquiao pada 17 Desember 1978, di kota kecil Filipina yang bernama Kibawe. Ia adalah putra dari Rosalio Pacquiao dan Dionisia Dapidran. Sayangnya, kehidupan keluarganya jauh dari kata bahagia. Saat Manny duduk di kelas 6, kedua orang tuanya bercerai karena perselingkuhan sang ayah. Sejak saat itu, kehidupan mereka semakin sulit. We don't have our own house, we don't have land, we don't have even food. We have to work every day to make money to buy food. Pacquiao tumbuh dalam kemiskinan ekstrim. Namun, semangat dan daya juangnya mulai muncul sejak usia 12 tahun. Perkenalannya dengan dunia tinju dimulai dari sang paman. Dalam autobiografinya, Manny menyebut bahwa momen menyaksikan pertarungan Mike Tyson melawan James Buster Douglas pada tahun 1990 bersama pamannya, adalah pengalaman yang mengubah hidupnya. Sejak saat itu, kecintaannya pada tinju tumbuh. Sang paman pun mulai melatihnya menggunakan peralatan seadanya di gym sederhana yang dibuat di rumahnya. Setelah beberapa bulan berlatih, Manny mulai mengikuti pertandingan tinju amatir lokal. Ia bahkan rela berpergian ke berbagai kota untuk menguji kemampuannya melawan petinju lain. Untuk setiap kemenangan, ia mendapatkan 100 peso, sekitar $2 pada masa itu. Ia dengan cepat menyadari bahwa dirinya memiliki potensi sebagai petinju yang cukup baik. Sejak saat itu, Manny memutuskan untuk putus sekolah dan merantau ke Manila, demi mencari pertarungan yang lebih besar dan bayaran yang lebih tinggi. Ia sempat tinggal di jalanan dan bekerja sebagai buruh bangunan sambil terus berlatih tinju. Di Manila, bakatnya menarik perhatian pelatih yang bernama Ben Delgado. Disinilah titik balik karirnya dimulai. Pada tahun 1995, Manny Pacquiao memulai karirnya di dunia tinju profesional saat usianya baru 16 tahun. Namun, ia menghadapi hambatan besar karena tubuhnya terlalu kecil dan ringan untuk memenuhi syarat di kelas terendah sekalipun, yaitu kelas flyweight dengan batas minimum 47,6 kg. Untuk mengatasi kendala ini, ia mengakali proses penimbangan dengan menyelipkan batu ke dalam sakunya, agar berat tubuhnya terlihat sesuai standar. Ini merupakan bentuk tekad dan kecerdasannya yang luar biasa, demi bisa bertarung di level profesional. Manny Pacquiao menjalani debut profesionalnya dengan penampilan yang langsung mencuri perhatian. Di usianya yang masih sangat muda, ia tampil berani dan agresif. Gaya bertarungnya yang nekat, penampilannya yang khas, dan nama belakangnya yang mudah diingat, membuat publik dengan cepat mengenalnya. Ia menjalani pertandingan demi pertandingan dengan gemilang, memenangi 11 pertandingan secara beruntun, sebelum akhirnya mengalami kekalahan di pertarungan ke-12 melawan Rustico Torrecampo lewat knockout di ronde ketiga. Ia terkena pukulan body shot, dan tak mampu bangkit lagi. Setelah kekalahan dari Torrecampo, Pacquiao tak terkalahkan dalam 15 pertarungan berikutnya. Ia kembali mencatatkan rekor tak terkalahkan, hingga akhirnya mendapatkan kesempatan memperebutkan sabuk juara, melawan Chokchai Chok Vivat. Pada pertandingan ini ia menang dengan cara knockout di ronde kelima, dan merebut gelar juara flyweight di promotor lokal. Di awal karirnya, Manny Pacquiao dikenal memiliki gaya bertinju yang sangat agresif dan berisiko tinggi, bahkan sering dijuluki dengan istilah kamikaze style. Ia selalu maju menyerang tanpa banyak mempertimbangkan pertahanan, seolah tidak peduli dengan pukulan balasan dari lawan. Fokus utamanya adalah menyerang secepat dan sekuat mungkin untuk mengincar kemenangan knockout dalam waktu singkat. Pada masa itu, Pacquiao belum memiliki struktur teknis yang solid, terutama dalam hal footwork dan defense. Ia jarang menghindar atau bertahan dengan disiplin, dan lebih sering membuka celah pada pertahanannya sendiri demi melepaskan kombinasi pukulan beruntun. Gaya bertarungnya sangat menghibur dan eksplosif, namun juga membuatnya rentan terhadap serangan balik. Meski demikian, pendekatan ini mencerminkan karakter Pacquiao muda yang berani, penuh semangat, dan haus akan pembuktian di atas ring. Gaya inilah yang membuatnya cepat dikenal publik Filipina. Setelah 1 kali mempertahankan gelar lokalnya,
Pacquiao akhirnya mendapat kesempatan pertamanya untuk bertarung memperebutkan gelar juara dunia dari organisasi WBC melawan Chacai Sasakul pada tahun 1998. Pada pertandingan itu dengan kamikaze style-nya, Pacquiao terus menekan petinju asal Thailand itu, hingga akhirnya ia dapat mengalahkan Chacai Sasakul lewat kemenangan knockout di ronde ke-8. Dengan kemenangan ini, Manny Pacquiao menjadi salah satu petinju termuda dari Filipina dan Asia yang meraih gelar juara dunia. Pada 17 September 1999, di Hon Kaen, Thailand, Manny Pacquiao datang sebagai juara dunia WBC kelas flyweight. Usianya baru 20 tahun, ia membawa nama besar Filipina. Ia mendapat tantangan dari Medgoen Singsurat, petinju asal Thailand yang dikenal sebagai petinju lokal yang tangguh, memiliki stamina yang kuat, dan tak kenal takut. Namun, di balik semangatnya, Manny menghadapi masalah besar, ia kesulitan menjaga berat badan. Ia gagal memenuhi batas kelas flyweight saat timbang badan. Akibatnya, sabuk juara WBC-nya langsung dicopot. Tapi pertarungan tetap dilanjutkan, dan Singsurat tetap bisa merebut gelar jika menang. Begitu bel ronde pertama berbunyi, gaya kamikaze style khas Manny langsung terlihat, agresif, cepat, penuh tekanan. Tapi Singsurat tidak gentar, ia bertahan dengan tenang, menyambut tiap serangan dengan pelan-pelan membalas. Masuk ronde ketiga, tubuh Manny terlihat mulai melemah. Proses penurunan berat badan yang ekstrim tampaknya telah menguras energinya. Singsurat pun melihat celah, ia mendaratkan pukulan body shot yang keras ke arah tubuh Manny. Dalam sekejap, Manny langsung jatuh tersungkur. Pertarungan ini menjadi titik baliknya. Sejak saat itu, Manny bertekad naik kelas dan memperbaiki gaya bertarungnya, baik dari segi teknik, fisik, maupun strategi. Dengan status mantan juara kelas flyweight, ia mendapatkan privilege untuk langsung mendapatkan pertandingan perebutan gelar juara kelas super bantam versi WBC yang saat itu sedang lowong, melawan Reynante Djamili, yang merupakan petinju senior asal Filipina juga. Djamili dikenal sebagai petarung teknis, lebih tinggi, lebih senior, dan punya reputasi yang bagus. Banyak yang menganggap pertarungan ini akan menghentikan laju bocah bernama Manny Pacquiao di divisi super bantam ini. Namun di kelas baru ini, Manny sebenarnya belum banyak berubah. Ia masih membawa gaya bertarung yang sama, maju terus, hujani pukulan, tanpa banyak bertahan. Petinju senior tersebut dipaksa bertahan sejak bel pembuka. Manny membombardir dengan kombinasi cepat dan tekanan konstan. Dan di ronde kedua, satu pukulan keras Manny membuat Djamili terkapar. Dari kekalahan melawan Singsurat, Manny belajar satu hal penting, gaya kamikaze-nya bisa berhasil, asalkan tahu kapan dan bagaimana mengeksekusinya. Pertarungan melawan Djamili menjadi titik balik, bukan karena ia berubah total, tapi karena ia mulai memahami bagaimana mengendalikan kekuatan liarnya. Di divisi ini, tidak ada yang bisa menandingi gaya bertarungnya. Dengan ciri khas kamikaze style yang kini mulai lebih terkendali, Manny berubah menjadi monster di ring. Serangannya cepat, keras, dan datang dari berbagai sudut. Lawan-lawan hanya bisa bertahan dan tumbang pada akhirnya. Hasilnya, ia 5 kali mempertahankan gelar dunia, sebuah dominasi yang langka, terutama dari petinju asal Asia Tenggara. Di usianya yang ke-22 tahun, Manny menyadari bahwa dirinya memang bagus, tapi belum hebat. Untuk menjadi petinju kelas dunia, ia harus keluar dari Filipina dan mencari pelatih top internasional. Jadi, Manny memutuskan untuk pergi ke Amerika, mencari pelatih kelas dunia. Pada tahun 2001, Manny berangkat ke Amerika bersama manajernya, Rod Nazario, untuk mencari pelatih yang tepat. Mereka melakukan tur ke beberapa gym, dan salah satu tujuan terakhir adalah Wildcard Boxing Club di Los Angeles, milik Freddie Roach. Di sana, Manny melakukan sesi sparring percobaan 1 ronde, untuk menunjukkan kemampuannya. Freddie Roach bercerita, bahwa dalam 1 ronde saja, ia langsung terkesima. Ia berkata ke Rod Nazario, "Saya suka bocah ini, saya akan latih dia." Sebaliknya, Manny juga langsung merasa cocok dengan Freddie. Ia merasa pelatih ini bisa membawanya ke level berikutnya. Takdir pun mulai memainkan perannya. Beberapa hari setelah Manny menandatangani kontrak dengan gym tersebut, seorang petinju unggulan tiba-tiba membatalkan pertarungan melawan juara dunia kelas super bantam versi IBF. Promotor pun panik dan langsung menghubungi daftar 5 besar penantang teratas. Namun, satu persatu menolak, dengan alasan mereka butuh waktu lebih untuk latihan. Melihat kesempatan tersebut, Manny Pacquiao pun langsung menyanggupi tanpa ragu. Hanya punya waktu latihan 10 hari, dan datang sebagai underdog, Manny menghancurkan sang juara dunia lewat kemenangan knockout. Semenjak dilatih oleh Freddie Roach, gaya bertarung Manny Pacquiao berubah drastis. Dari yang hanya mengandalkan agresi membabi buta,
ia menjelma menjadi petinju berstrategi dengan serangan tajam, cerdas, dan penuh perhitungan. Roach memperbaiki pertahanannya, mengasah footwork, serta melatihnya mengembangkan kombinasi pukulan berlapis, kemampuan counter, dan serangan dari sudut-sudut tak terduga. Ditambah dengan latihan kekuatan kaki, teknik pivot, dan pengendalian jarak yang disiplin, Manny akhirnya memiliki kelengkapan teknis yang membuatnya mampu bersaing di level tertinggi. Dengan skill set barunya tersebut, ia terus mendominasi divisi super bantam dengan memenangi 4 pertandingan berikutnya dengan catatan yang impresif. Ia mengalahkan 4 petinju dunia tersebut dengan kemenangan knockout. Tidak cepat puas dengan pencapaiannya, pada tahun 2003 ia memutuskan untuk naik ke kelas bulu. Ia langsung menantang juara sejati kelas bulu saat itu, yakni Marco Antonio Barrera. Pertandingan ini merupakan pertandingan yang membuat nama Manny Pacquiao mendapat perhatian dari penikmat tinju di seluruh dunia. Pasalnya Barrera merupakan petinju Meksiko yang terkenal akan tekniknya yang solid, tangguh, dan nyaris tak tertandingi di kelas bulu pada masa itu. Ronde pertama menjadi panggung pembuka yang dramatis. Barrera mendapat kredit knockdown, meski tayangan ulang menunjukkan pukulannya meleset, dan Pacquiao jatuh karena kehilangan keseimbangan. Namun insiden itu justru menyulut api dalam dirinya. Sejak ronde kedua, ia mulai mengambil alih. Dengan kecepatan tangan luar biasa dan kombinasi pukulan bertubi-tubi, Pacquiao membombardir Barrera. Setiap kali Barrera mencoba membalas, Manny masuk dengan sudut tak terduga, menyerang dari sisi kiri, lalu keluar sebelum Barrera sempat membaca. Roach di sudut ring melihat rencana permainan bekerja dengan sempurna. Semakin jauh pertandingan berjalan, semakin terkuak perbedaan energi. Barrera tampak frustasi, kecepatan Manny sulit dikejar, dan serangannya tak lagi seakurat biasanya. Ronde demi ronde, Pacquiao terus menekan, dan akhirnya di ronde ke-11, Barrera tak mampu bertahan, wasit pun langsung menghentikan pertandingan. Dengan kemenangan ini, Pacquiao merebut gelar juara sejati di kelas bulu versi The Ring, menjadikannya petinju pertama dari Filipina dan Asia yang menjadi juara dunia di 3 divisi berbeda. Sejak malam itu, dunia tinju tak lagi memandang sebelah mata anak kurus dari Filipina itu. Begitu bergengsinya kemenangan Manny Pacquiao atas petinju Meksiko tersebut, hingga ia tidak hanya mendapat pengakuan dari dunia tinju, tetapi juga dari negaranya sendiri. Sebagai bentuk penghormatan, Presiden Filipina saat itu, Gloria Macapagal Arroyo, menganugerahkan kepadanya Presidential Medal of Merit, sebuah penghargaan tinggi yang diberikan kepada individu atau kelompok yang dinilai telah memberikan kontribusi luar biasa bagi bangsa dan negara. Pacquiao pun mencatat sejarah sebagai olahragawan pertama yang menerima kehormatan ini, menegaskan statusnya bukan hanya sebagai petinju hebat, tetapi juga simbol kebanggaan nasional Filipina. 6 bulan setelah pertarungan melawan Barrera, Pacquiao menantang Juan Manuel Marquez, yang saat itu memegang gelar juara dunia kelas bulu versi WBA dan IBF. Ini adalah petinju yang nantinya akan menjadi musuh bebuyutannya. Pertarungan ini berlangsung di Las Vegas, pada 8 Mei 2004. Di ronde awal, Marquez langsung dikejutkan dan pukulan Pacquiao langsung membuat hidungnya bercucuran darah. Namun, Marquez menunjukkan ketangguhan mental luar biasa dengan bangkit dari tekanan tersebut, dan mulai menguasai sebagian besar ronde-ronde berikutnya. Hal ini terutama karena gaya bertarung Marquez yang mengandalkan counter, yang terbukti efektif melawan gaya menyerang Pacquiao yang agresif. Pertandingan berlangsung sengit hingga bel terakhir, dengan kedua petinju sama-sama yakin telah tampil cukup dominan untuk memenangkan laga. Namun, hasil akhir diputuskan imbang oleh para juri, yang memicu perdebatan panas di kalangan pengamat tinju. Banyak yang menilai Pacquiao layak menang berkat 3 knockdown di ronde pertama, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa Marquez pantas unggul karena berhasil menguasai mayoritas ronde setelahnya. Kontroversi ini menjadikan pertarungan tersebut menjadi salah satu laga paling diperdebatkan dalam sejarah tinju modern. Setahun kemudian pada tahun 2005, ia naik divisi lagi ke kelas bulu super untuk menghadapi legenda tinju Meksiko lainnya sekaligus juara dunia 3 divisi, Erik Morales. Pertarungan ini memperebutkan gelar lowong kelas bulu super versi WBC dan IBA. Dalam laga tersebut, Pacquiao mengalami luka robek di atas mata kanannya akibat benturan kepala yang tidak disengaja pada ronde kelima. Akibatnya ia tidak bisa konsentrasi sepanjang sisa laga. Ia kalah dalam pertarungan 12 ronde lewat keputusan mutlak dari para juri. Ketiga juri memberi skor yang sama untuk kemenangan bagi Morales. Ini adalah kekalahan ketiganya di karir tinju profesionalnya. 6 bulan kemudian, ia kembali memperebutkan gelar WBC kelas bulu super yang saat itu lowong lagi, karena Erik Morales naik ke kelas ringan. Saat itu ia berhadapan dengan petinju Meksiko lagi, melawan Hector Velasquez. Dari awal pertandingan, Pacquiao menunjukkan intensitas tinggi. Ia tampil agresif,
mendesak Velasquez dengan kombinasi cepat, hook keras, dan kecepatan tangan yang jadi ciri khasnya. Meski Velasquez beberapa kali mencoba melawan dengan pukulan balik, serangannya tak cukup untuk membendung tekanan non-stop dari Pacquiao. Di ronde ke-6, Pacquiao semakin menggila. Setelah mendaratkan beberapa kombinasi telak, Velasquez terlihat mulai goyah. Wasit akhirnya menghentikan pertarungan dan menyatakan Pacquiao menang knockout di ronde tersebut. Kemenangan ini menjadi momen kebangkitan Pacquiao pasca kekalahan dari Morales. Pada tahun 2006, ia mendapatkan kesempatan untuk balas dendam kekalahan sebelumnya atas Erik Morales. Pacquiao datang dengan persiapan jauh lebih matang, baik secara fisik, strategi, maupun mental. Kali ini, ia mampu menyesuaikan diri dengan gaya Morales, lebih sabar memilih momen untuk menyerang, dan menggunakan kecepatan tangan serta kombinasi pukulan dengan lebih efektif. Selain itu, Pacquiao tidak mengalami luka serius seperti di laga pertama, sehingga bisa tampil maksimal sepanjang pertarungan. Perbedaan paling mencolok adalah ketajaman dan ketenangan Pacquiao. Jika di laga pertama ia terburu-buru dan mudah dikendalikan, di laga kedua justru ia yang mendikte jalannya pertarungan. Hasilnya, Pacquiao menang knockout di ronde ke-10, membalas kekalahannya dengan cara yang meyakinkan. Nama Manny Pacquiao pun semakin populer dan aksinya selalu dinanti oleh para penikmat tinju di seluruh dunia, pasalnya gaya bertarungnya yang sangat atraktif. Ia dikenal sebagai petinju ofensif yang selalu menekan lawan sejak bel awal. Kecepatan tangan dan pergerakan kakinya luar biasa, pukulannya datang bertubi-tubi dalam kombinasi yang sulit ditebak. Setiap kali naik ring, Pacquiao selalu membawa intensitas tinggi, membuat pertarungan jadi penuh aksi dan jauh dari kata membosankan. Berbeda dengan petinju yang bermain aman dan cenderung bertahan untuk menang angka, Pacquiao selalu berusaha untuk menang dengan cara yang meyakinkan, bahkan mengejar knockout. Itulah mengapa penonton selalu merasa puas menonton pertandingannya, karena mereka tahu akan disuguhkan pertarungan yang eksplosif dari awal hingga akhir. Di tahun 2007, Manny Pacquiao menunjukkan bahwa ambisinya tak hanya terbatas di atas ring. Ia mencoba peruntungannya di dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai anggota Kongres di kampung halamannya. Namun hasilnya tak seperti yang ia harapkan. Ia kalah dalam pemilu tersebut. Banyak yang percaya, kekalahannya bukan karena ia tak dicintai rakyat, justru sebaliknya. Rakyat Filipina belum rela melepas sang pahlawan dari ring tinju. Mereka masih ingin melihat Manny bertarung, membawa kebanggaan bagi negeri dengan keahlian tinjunya bukan dengan politik. Beberapa bulan setelah kekalahannya di dunia politik, Manny kembali ke atas ring untuk menyelesaikan bisnis yang belum selesai dengan Juan Manuel Marquez. Setelah 3 tahun dari pertemuan pertamanya, kali ini ia bertemu lagi pada tahun 2008 dengan petinju Meksiko tersebut. Masih sama seperti dulu, pertarungan ini berlangsung ketat dan keras, di mana kedua petinju mengalami luka sobek. Sepanjang laga, Marquez sebenarnya mendaratkan lebih banyak pukulan dengan akurasi lebih tinggi. Namun faktor penentu kemenangan Pacquiao adalah knockdown di ronde ketiga, saat Marquez terjatuh akibat hook kiri Pacquiao. Di akhir pertarungan, skor juri terpecah, juri 1 untuk Pacquiao, juri 2 untuk Marquez, dan juri ketiga untuk Pacquiao. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, kubu Marquez langsung meminta pertandingan ulang. Bahkan CEO Golden Boy Promotion, Richard Schaefer, menawarkan bayaran jaminan sebesar $6 juta kepada Pacquiao untuk pertandingan ketiga. Namun Pacquiao menolak kemungkinan tersebut dengan mengatakan, "Kurasa tidak, urusan ini sudah selesai." Alasannya adalah karena Pacquiao berniat naik ke divisi ringan untuk menantang David Diaz, pemegang gelar WBC kelas ringan saat itu. Kemenangan pertandingan ini juga seperti jawaban bahwa tempatnya saat itu masih di atas ring, bukan di balik meja parlemen. Setelah menaklukkan 4 divisi berbeda, Manny Pacquiao masih terus berambisi tinggi. Kali ini, ia naik ke kelas ringan untuk menghadapi juara bertahan WBC, David Diaz, petinju asal Amerika. Banyak yang bertanya, apakah kekuatan Manny Pacquiao akan tetap mematikan di kelas yang lebih berat? Tapi sejak bel berbunyi, keraguan itu sirna. Pacquiao tampil atraktif, cepat, dan tajam. Seolah tidak memberi napas untuk Diaz, wajah sang juara bertahan mulai berlumuran darah sejak ronde keempat akibat pukulan tajam Pacquiao. Diaz bukan petinju sembarangan. Ia petarung tangguh, punya dagu kuat. Tapi malam itu, dia seperti sedang berhadapan dengan badai. Kecepatan tangan Pacquiao benar-benar jadi pembeda. Dan akhirnya, di ronde 9, badai itu menghantam keras. Sebuah kombinasi mematikan dari Pacquiao membuat Diaz roboh, tak mampu bangkit lagi. Dengan kemenangan sensasional ini, Manny Pacquiao resmi mencatat sejarah sebagai petinju pertama dari Asia yang berhasil meraih gelar juara dunia di 5 divisi berbeda, sebuah pencapaian luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Tahun 2008 juga menjadi tonggak penting dalam karirnya, saat majalah The Ring menobatkannya sebagai petinju nomor 1 pound for pound di dunia, menggantikan posisi Floyd Mayweather Jr. yang saat itu pensiun sementara. Namun, prestasi Pacquiao tak hanya soal sabuk juara. Di balik setiap pukulan dan kemenangan, ia terus mengukir inspirasi dan menumbuhkan kembali harapan serta kebanggaan nasional bagi jutaan rakyat Filipina. Oscar De La Hoya, petinju legendaris asal Amerika berdarah Meksiko, saat itu berstatus sebagai living legend berkat prestasinya yang luar biasa, pernah menyandang gelar juara dunia di 6 divisi berbeda. Ia dikenal luas sebagai salah satu ikon terbesar dalam sejarah tinju modern. Di sisi lain, Manny Pacquiao, petinju sensasional dari Asia Tenggara, mulai mengguncang dunia tinju barat dengan kecepatannya yang luar biasa dan rekam jejak kemenangannya yang terus menanjak. Pertemuan mereka pun menjadi salah satu laga paling ditunggu dalam sejarah tinju, meskipun tidak memperebutkan sabuk juara dunia. Namun, gengsi dan simbolisme dari pertarungan ini sangat besar, duel antara ikon lama dari Amerika dengan kekuatan baru dari Asia. Pertandingan ini menjadi pusat perhatian para penggemar tinju di seluruh dunia, karena tak hanya mempertaruhkan harga diri, tapi juga membuka babak baru dalam dominasi global olahraga tinju. Secara komersial, laga ini juga menjadi salah satu pay-per-view terbesar dalam karir Manny Pacquiao. Pertandingan ini menghasilkan lebih dari 1,25 juta pembelian pay-per-view, dengan total pendapatan mencapai sekitar 70 juta dolar Amerika atau setara 770 miliar rupiah pada saat itu, menjadikannya salah satu pendapatan tertinggi dalam sejarah tinju pada masa itu. Manny Pacquiao sendiri menerima bayaran sekitar 30 juta dolar, atau setara 330 miliar rupiah. Pertarungan ini bukan hanya mengukuhkan status Pacquiao sebagai petinju elit dunia, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai ikon olahraga tinju. Sejak ronde pertama, Pacquiao tampil agresif dan jauh lebih cepat dari De La Hoya. Pergerakannya lincah, kombinasi pukulannya tajam, dan ia dengan mudah keluar masuk dari jangkauan lawan. De La Hoya tampak kaku dan kesulitan membalas. Setiap ronde yang berjalan seperti milik Pacquiao sepenuhnya. Pukulan demi pukulan bersarang di wajah De La Hoya, membuat pelipis dan pipinya mulai membengkak. Akhirnya, setelah ronde ke-8 berakhir, tim dari De La Hoya memutuskan untuk menghentikan pertarungan. Mereka tidak ingin sang legenda menerima kerusakan lebih banyak. Manny Pacquiao pun resmi menang technical knockout, kemenangan fenomenal yang langsung mengguncang dunia. Banyak yang menyebutnya sebagai malam kehancuran Oscar De La Hoya dan malam kejayaan Manny Pacquiao. Bukan hanya kemenangan biasa, tapi simbol bahwa kekuatan baru dari timur telah lahir dan menguasai ring tinju dunia. Meskipun pada saat itu Manny Pacquiao telah memiliki kekayaan yang melimpah dan rekam jejak karir yang luar biasa, dengan gelar juara dunia di 5 divisi berbeda, semangatnya untuk terus menorehkan sejarah belum padam. Ia tidak hanya bertarung untuk kemenangan, tetapi juga untuk warisan yang akan dikenang dunia tinju selamanya. Kali ini, ia membidik sabuk juara dunia di divisi light welter dengan menantang Ricky Hatton, petinju asal Inggris yang dikenal akan gaya bertarung agresif dan dianggap sebagai salah satu yang terkuat di kelas tersebut. Pertandingan digelar pada 2 Mei 2009 di Las Vegas, dan dipromosikan dengan tajuk The Battle of the East and West. Laga ini sempat hampir batal karena terjadi perselisihan terkait pembagian uang pertarungan, namun akhirnya disepakati dan disiarkan secara langsung oleh HBO. Begitu bel ronde pertama dibunyikan, Pacquiao langsung menunjukkan kecepatan dan presisi pukulan yang luar biasa. Ia berhasil menjatuhkan Hatton 2 kali di ronde pertama saja, membuat para penonton terperangah. Hatton masih mampu bangkit, namun terlihat mulai kehilangan ritme. Di ronde kedua, Pacquiao meluncurkan sebuah hook kiri mematikan yang langsung menjatuhkan Hatton dalam kondisi tidak sadarkan diri. Kemenangan ini membuat Manny Pacquiao menjadi juara dunia 6 divisi, dan knockout tersebut dinobatkan sebagai Knockout of the Year tahun 2009 versi The Ring Magazine, memperkuat status Pacquiao sebagai salah satu petinju terhebat sepanjang masa. Demi mengukir sejarah baru sebagai juara 7 divisi, ia naik kelas lagi ke kelas welter untuk menantang petinju tangguh asal Puerto Rico, Miguel Cotto. Meski Cotto adalah juara bertahan dan dikenal dengan kekuatan serta ketangguhannya, Pacquiao tampil sangat dominan. Sejak ronde pertama, ia menunjukkan kecepatan, kombinasi pukulan tajam, serta pergerakan kaki yang luar biasa. Cotto sempat mencoba mendesak, tetapi gagal mengimbangi ritme gila Pacquiao. Pacquiao mendominasi jalannya pertarungan, menjatuhkan Cotto di ronde ketiga dan keempat, sebelum wasit menghentikan laga di ronde ke-12. Dengan kemenangan ini, Pacquiao menjadi petinju pertama yang dapat meraih juara dunia di 7 divisi berbeda. Setelah menaklukkan nama-nama besar seperti Oscar De La Hoya, Ricky Hatton, dan Miguel Cotto, Manny Pacquiao menjadi ikon global dan dianggap sebagai petinju terbaik dunia. Namun,
Di balik segala pencapaian dan gelarnya yang spektakuler, ada satu nama yang terus menghantui ambisinya, Floyd Mayweather Jr. Pacquiao tahu, untuk benar-benar diakui sebagai petinju terbaik di generasinya, ia harus menghadapi Mayweather, petinju tak terkalahkan yang terkenal dengan gaya bertahan rapat dan strategi bertarung yang sangat efektif. Sejak 2009, Pacquiao sudah menunjukkan minat kuat untuk bertarung melawan Mayweather. Ia terus mengejar pertarungan ini, melalui wawancara, tantangan terbuka, hingga menyetujui berbagai syarat demi mewujudkan duel tersebut. Namun, pertarungan impian ini berkali-kali gagal terwujud. Mulai dari negosiasi kontrak yang rumit, perbedaan soal tes doping, hingga ego dua kubu yang sulit dipertemukan. Selama bertahun-tahun, publik, media, dan para legenda tinju mendorong agar pertarungan ini terjadi. Bagi Pacquiao, ini bukan hanya soal uang, tetapi soal pembuktian. Ia ingin menaklukkan sosok yang selama ini dianggap sempurna di atas ring. Sembari terus mengejar pertarungan impiannya melawan Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao tidak pernah kehilangan ambisi untuk memperkuat warisannya di dunia tinju. Di tengah sorotan publik yang menantikan duel dua bintang terbesar dalam olahraga ini, Pacquiao justru memilih jalur penuh tantangan. Ia naik ke kelas super welterweight untuk menantang petinju bertubuh besar dan tangguh, Antonio Margarito, seorang mantan juara dunia yang dikenal dengan kekuatan dan daya tahannya. Pertarungan yang digelar pada 13 November 2010 di Texas, Amerika, menjadi ajang pembuktian bahwa ukuran bukan segalanya. Meski harus bertarung di kelas yang jauh lebih berat dari postur idealnya, Pacquiao tampil luar biasa. Kecepatan, volume pukulan, dan akurasi serangannya membuat wajah Margarito hancur dihajar sepanjang 12 ronde. Hasilnya, kemenangan mutlak bagi Pacquiao dan satu lagi sabuk juara dunia, menjadikannya petinju pertama dalam sejarah yang menjuarai 8 divisi berbeda. Dengan kemenangan tersebut, Pacquiao tak hanya mencetak sejarah, tapi juga semakin mendesak Floyd Mayweather Jr. untuk harus segera mewujudkan pertandingan di antara mereka. Di tengah perburuannya untuk menghadapi Floyd Mayweather Jr., nasib berkata lain. Manny Pacquiao justru tersandung di jalur yang ia bangun dengan penuh keyakinan. Pada tahun 2012, dalam laga melawan Timothy Bradley, Pacquiao tampil dominan sepanjang pertarungan, namun hasil kontroversial muncul ketika juri memberikan kemenangan angka bagi Bradley. Keputusan tersebut mengejutkan dunia dan memicu kritik keras dari para pengamat serta penonton yang menyaksikan betapa superiornya Pacquiao di atas ring malam itu. Belum sempat pulih dari kekecewaan, ujian lebih berat datang pada akhir tahun yang sama. Dalam pertarungan melawan rival lamanya, Juan Manuel Marquez, Pacquiao menunjukkan agresivitas dan semangat juang seperti biasanya. Namun di ronde ke-6, sebuah counter telak dari Marquez menjatuhkannya dalam salah satu knockout paling dramatis dalam sejarah tinju modern. Dunia seolah terdiam saat tubuh Pacquiao tergeletak tak bergerak di atas kanvas. Setelah mengalami dua kekalahan beruntun yang mengejutkan, banyak yang mengira era Manny Pacquiao telah berakhir. Dua kekalahan ini seakan menjadi titik nadir dalam karirnya, membuat publik bertanya-tanya apakah sang legenda masih layak berada di level tertinggi tinju dunia. Namun, di tengah tekanan itu, Pacquiao tidak tenggelam dalam kesedihan. Ia justru kembali pada hal yang memberinya semangat, bola basket. Kecintaannya terhadap olahraga ini menjadi pelarian sekaligus tempat memulihkan mental. Pada tahun 2014, ia mengambil langkah mengejutkan dengan ikut serta dalam Liga Basket Profesional Filipina. Pacquiao terdaftar sebagai pemain sekaligus pelatih kepala untuk tim Kia Sorrento, sebuah keputusan yang menjadi sorotan media internasional. Basket menjadi semacam terapi baginya. Lewat olahraga ini, ia menyalurkan emosinya, menjaga kebugaran, dan menata ulang semangat bertarungnya. Dari lapangan basket, semangat itu perlahan kembali. Akhirnya, setelah 6 tahun memburu Floyd Mayweather sejak tahun 2009, duel impian antara dua petinju terbaik resmi terjadi pada 2 Mei 2015, dunia pun menahan napas. Inilah pertarungan yang telah lama dinanti, bahkan dijuluki sebagai Fight of the Century. Namun sayangnya, banyak yang merasa momen ini datang terlambat, khususnya untuk Manny Pacquiao. Saat pertarungan ini akhirnya terwujud, sebagian besar pengamat dan fans beranggapan bahwa Manny tak lagi berada dalam performa terbaiknya. Ia sudah melewati puncak karirnya, dengan usianya yang menginjak 36 tahun dan telah mengalami dua kekalahan besar dari Bradley dan Marquez. Sementara itu, Floyd tetap tampil prima, menjaga rekor tak terkalahkannya dengan gaya bertinju defensif yang luar biasa efektif. Sejak bel berbunyi di ronde pertama, Floyd langsung memainkan strategi andalannya, bertahan rapat, memanfaatkan jangkauan, dan memancing lawan masuk. Manny mencoba menekan, mencari celah lewat kombinasi cepat dan serangan dari sudut-sudut sempit, namun kesulitan untuk benar-benar mendaratkan pukulan bersih. Floyd terus bermain cerdas, mencuri poin di tiap ronde,
menghindari konfrontasi terbuka, dan memanfaatkan footwork serta counter yang presisi. Hingga akhir ronde ke-12, Pacquiao tetap agresif, tapi serangannya jarang efektif, karena Floyd terlalu disiplin dalam bertahan. Saat hasil diumumkan, kemenangan mutlak diraih oleh Mayweather melalui keputusan angka. Pertandingan ini tercatat sebagai laga dengan pendapatan terbesar dalam sejarah olahraga combat sports. Saat itu, duel antara Manny Pacquiao dan Floyd Mayweather Jr. berhasil menjual sebanyak 4,6 juta pay-per-view, menghasilkan pendapatan lebih dari 600 juta dolar, setara dengan sekitar 9 triliun rupiah. Hingga kini, angka tersebut masih menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah olahraga bela diri, menjadikannya ajang paling monumental baik dari segi finansial maupun popularitas. Semenjak kekalahannya dari Floyd Mayweather pada tahun 2015, Manny Pacquiao tidak langsung menggantung sarung tinjunya. Ia masih terus berlaga di beberapa pertandingan, menunjukkan bahwa semangat bertarungnya belum padam. Namun di tengah aktivitasnya sebagai petinju, Manny kembali menunjukkan ambisinya di dunia politik. Pada tahun 2016, ia mencalonkan diri sebagai senator di Filipina dan berhasil memenangkan kursi tersebut, menandai langkah besar dalam transisinya dari ring tinju ke arena pemerintahan. Sebagai senator, ia aktif menyuarakan isu-isu sosial dan kebijakan publik, memperkuat citranya sebagai figur nasional yang tak hanya berjuang di atas ring, tetapi juga untuk rakyat. Tak berhenti sampai di situ, pada pemilu tahun 2022, Manny Pacquiao memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai presiden Filipina. Meski kampanyenya membawa semangat perubahan dan perjuangan rakyat kecil, ia harus menerima kenyataan pahit bahwa ia gagal memenangkan kursi kepresidenan, kalah dari Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Keputusannya untuk tetap bertinju di usia 40 tahun dianggap gila oleh banyak orang. Saat petinju lain seusianya sudah menikmati masa pensiun, Manny Pacquiao justru menantang Kai Thurman, petinju asal Amerika yang saat itu merupakan juara dunia kelas welter super dengan rekor tak terkalahkan dalam 29 pertandingan. Lebih dari itu, Thurman sedang berada di puncak karirnya, masih muda, cepat, dan kuat. Banyak pengamat menilai Pacquiao akan kewalahan menghadapi lawan seberbahaya itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya, pertandingan ini memperlihatkan bahwa Pacquiao belum habis. Di ronde pertama, ia sukses menjatuhkan Thurman lewat kombinasi pukulan cepat dan presisi khasnya. Pertarungan berlangsung sengit dan penuh aksi, namun Pacquiao tampil dominan dengan kecepatan dan pengalaman yang tak lekang oleh waktu. Setelah 12 ronde yang keras, ia keluar sebagai pemenang lewat keputusan split decision. Kemenangan ini bukan sekadar menambah gelar di lemari Pacquiao, tapi juga mencetak sejarah. Ia menjadi petinju tertua dalam sejarah kelas welter yang berhasil merebut sabuk juara dunia di usia 40 tahun. Namun kisah kegilaan Manny Pacquiao tak berhenti di sana. 6 tahun berselang, saat usianya telah mencapai 46 tahun, usia yang bagi sebagian besar petinju sudah jauh melewati masa kejayaan, Pacquiao kembali membuat dunia tercengang. Ia memutuskan naik ring lagi, kali ini untuk menantang Mario Barrios, juara dunia welter versi WBC asal Amerika yang tengah berada di usia emasnya dan sedang on fire secara performa. Banyak yang menganggap langkah Pacquiao kali ini benar-benar nekat, bahkan gila. Di atas kertas, semua memihak Barrios, muda, kuat, dan aktif bertanding. Namun Pacquiao kembali membungkam keraguan itu. Dalam pertandingan yang berlangsung ketat dan penuh intensitas, ia mampu mengimbangi pergerakan dan pukulan Barrios, memperlihatkan stamina dan teknik yang luar biasa untuk seseorang yang sudah hampir kepala lima. Hingga akhirnya, laga tersebut berakhir dengan hasil imbang. Hasil yang menuai banyak perdebatan. Banyak pengamat dan fans menyebut seharusnya Pacquiao yang layak menang. Tapi lebih dari sekadar skor, pertandingan itu membuktikan satu hal, Manny Pacquiao masih belum habis. Di usia yang hampir setengah abad, ia tetap bisa bertarung sejajar dengan juara dunia. Sebuah pencapaian yang hampir mustahil bagi siapapun. Hasil tersebut tak hanya memancing diskusi soal keadilan dalam penilaian, tetapi juga menyalakan kembali spekulasi besar. Apakah ini tanda bahwa Manny Pacquiao dan Floyd Mayweather akan bertarung untuk kedua kalinya? Dengan kembalinya Manny ke panggung utama dan performa luar biasanya di usia 46 tahun, banyak yang percaya bahwa rematch legendaris itu kini bukan lagi sekadar mimpi, tapi mungkin tinggal menunggu waktu. Akhir kata, Manny Pacquiao adalah definisi dari seorang pejuang sejati. Seorang legenda yang tak hanya dicintai karena prestasinya, tapi dihormati karena kerendahan hati, kerja keras, dan dedikasinya, baik untuk olahraga, negara, maupun rakyatnya. Sosok yang akan terus dikenang bukan hanya sebagai petinju hebat, tetapi sebagai inspirasi hidup yang tak lekang oleh waktu. Rasanya sulit bagi petinju baru di masa kini atau masa depan yang bisa memecahkan rekornya sebagai juara di 8 divisi berbeda. Happy New Year everyone!